Pagel sangat mengharapkan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke, jadi hari ini kita akan mempelajari tentang teori masuknya Islam di Indonesia. Nah, sebelum kita bicara lebih jauh tentang masuknya Islam di Indonesia, alangkah baiknya kalian semua memperhatikan gambar di samping ini. Nah, menurut kalian ketika kalian mengamati gambar ini, Pagel mau bertanya kepada kalian semua nih, apa sih hubungan antara gambar yang telah kalian amati dengan masuknya Islam ke Indonesia? Oke, tepat sekali. Pada dasarnya, masuknya agama Islam di Indonesia tidak terlepas dari peranan para pedagang yang berasal dari luar Indonesia, di mana ketika mereka datang ke Indonesia, di samping berdagang, mereka juga menyebarkan agamanya. Oke, jadi selanjutnya Pagel akan menjelaskan terkait dengan 3 teori masuknya agama Islam di Indonesia. Yang pertama, teori Gujarat, yang kedua teori Persia, dan yang terakhir teori Mekah. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, teori Gujarat. Jadi, menurut teori ini, masuknya agama Islam di Indonesia tidak terlepas dari para pedagang yang berasal dari India. Apa sih yang memperkuat teori tersebut? Nah, bukti-bukti yang mendukung teori Gujarat yang pertama adalah ditemukannya makam Raja Samudra Pasai, di mana makam tersebut bercorak Gujarat India. Yang kedua, catatan Marco Polo terkait dengan adanya agama Islam di salah satu daerah di Sumatera. Oke guys, perhatikan. Jadi, teori Gujarat juga memiliki kelemahannya. Bukan cuma kelebihannya, tetapi kelemahan dari teori Gujarat juga ada. Yang pertama adalah pada saat proses Islamisasi di Indonesia, di Gujarat India, masyarakatnya masih menganut ajaran agama Hindu-Buddha. Jadi kontradiksi di sini. Ketika mereka datang menyebarkan agama Islam, sementara di daerahnya mereka itu mereka masih menganut ajaran agama Hindu-Buddha. Itu salah satu kelemahannya teori Gujarat. Yang kedua, ajarannya. Jadi agama Islam yang ada di Gujarat India itu mazhabnya namanya mazhab Hanafi. Sedangkan yang berkembang di Samudra Pasai adalah mazhab Sufi. Itu kelemahan dari teori Gujarat. Kalian tolong perhatikan apa yang Pagel sampaikan, agar ketika kalian mengerjakan tugas di UKBM, kalian bisa mengerjakan dengan benar. Oke, selanjutnya adalah teori Persia. Seperti yang sudah disampaikan Pagel sebelumnya, teori Persia juga mengemukakan hal yang sama, di mana masuknya agama Islam di Indonesia tidak terlepas dari para pedagang yang berasal dari Persia, di mana para pedagang yang berasal dari Persia ini mereka melakukan perjalanan dari Persia menuju ke Gujarat India dulu. Selanjutnya mereka melakukan perjalanan lagi ke Indonesia. Di samping berdagang seperti sebelumnya, bahwa di samping berdagang mereka juga menyebarkan agamanya. Itu sekitar abad ke-13 Masehi. Paham? Jadi, bukti yang mendukung teori Persia ini salah satunya tradisinya. Tradisi Tauhid. Itu salah satu tradisi yang ada di Sumatera. Itu memiliki kesamaan dengan tradisi yang ada di Persia. Yang kedua, ajarannya. Kalau di teori sebelumnya, mazhab yang ada di India namanya mazhab Hanafi, sedangkan yang berkembang di Samudra Pasai adalah mazhab Sufi. Di sini yang mendukung teori Persia ajarannya atau mazhabnya. Di Persia namanya mazhab Sufi, sama juga di Indonesia. Akan tetapi teori Persia juga memiliki kelemahan, seperti yang sudah Pagel sampaikan sebelumnya, bahwa kelemahan dari teori Persia ini ketika proses penyebaran Islam di Indonesia di Timur Tengah saja, di Timur Tengah itu masih kekuasaan yang ada di Timur Tengah itu kekuasaan Bani Umayyah. Jadi tidak memungkinkan para pedagang dari Persia untuk melakukan penyebaran agama sampai di Indonesia. Itu salah satu kelemahan dari teori Persia. Lebih jelasnya nanti kalian bisa melakukan literasi membaca, atau ada hal-hal yang belum kalian pahami bisa komen di link yang sudah Pagel kirimkan nantinya. Yang terakhir, teori Mekah. Teori Mekah itu seperti yang sudah Pagel jelaskan, seperti kedua teori yang sudah Pagel jelaskan sebelumnya. Jadi pada dasarnya proses masuknya agama Islam di Indonesia itu dibawa langsung oleh para pedagang yang berasal dari Mekah. Jadi ketika mereka melakukan perdagangan, mereka juga menyebarkan agamanya. Dari bukti-bukti yang mendukung teori Mekah ini banyak sekali. Selain ajarannya, ajaran Sufi, yang kedua gelar-gelar raja yang ada di Samudra Pasai itu memiliki kesamaan dengan gelar raja yang ada di Arab atau di Mekah sana. Al-Malik itu
gelar raja yang ada di Samudra Pasai itu memiliki kesamaan dengan gelar raja yang ada di Timur Tengah sana. Oke, jadi kalau ada hal-hal yang belum kalian pahami, kalian bisa tanya di Pak Gera. Bisa japri melalui WA pribadinya Pak Gera, atau bisa melalui di Google Classroom. Kalian bisa bertanya terkait kita punya materi hari ini. Oke, sebelum Pak Gera mengakhiri pertemuan kita hari ini, Pak Gera sangat mengharapkan kalian semua untuk membuat video balasan terkait dengan penjelasan Pak Gera. Jadi Pak Gera sudah menjelaskan tentang teori masuknya Islam di Indonesia. Tugasnya kalian adalah kalian membuat video terkait dengan kira-kira dari 3 teori yang sudah Pak Gera jelaskan, teori manakah yang mendekati kebenarannya, disertai dengan dia punya bukti-bukti yang mendukung atau alasan kenapa kalian mengatakan bahwa teori ini yang mendekati kebenarannya. Paham ya? Jadi Pak Gera memberikan tugas kepada kalian, kalian buat satu produk, membuat video penjelasan terkait dengan ketiga teori yang sudah Pak Gera jelaskan tadi. Kalian buat video kira-kira dari ketiga teori yang sudah Pak Gera jelaskan, teori manakah yang paling mendekati kebenaran. Oke, itu saja penjelasan materi dari Pak Gera. Sampai jumpa.